Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salatu wa salaman ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul adzim. Katakanlah hai Muhammad, tidaklah sama mereka yang berilmu dan mereka yang tidak berilmu. Sungguh yang senantiasa ingat kepada Allah adalah mereka yang mempunyai mata batin, yang mempunyai penglihatan hati yang dalam, atau ulul albab, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji tematik pada pagi hari ini kita menyesuaikan dengan momen tahun baru Islam. Pertanyaannya, pentingkah memperingati tahun baru Islam? Penting apa tidak? Bukan hanya penting. Menurut saya adalah fardu kifayah. Ya, kenapa begitu? Nah, kalau bukan orang Islam memperingati tahun baru Islam, siapa? Terus yang pertama, yang kedua, saya dan kawan ini beribadah itu hitungannya pakai tahun hijri zaman. Haji itu ya pakai tahun hijri. Puasa ya pakai bulan hijri. Nah, kalau kita tidak memperingati dan tidak mengingatkan, saya katakan dalam tanda petik fardu kifayah itu begini. Kalau dari sekian banyak orang umat Islam kok tak peduli dengan syiar, ini kan syiar. Kok nggak peduli sama sekali loh. Terus siapa yang mau mensyiar? Yang mau mensyiarkan itu nanti siapa? Orang yang berkeyakinan di luar Islam saja itu jualan juga. Jualan apa? Ya jualan syiar. Dipasang di kaos, diiklankan di televisi, kemudian dipawaikan. Bahkan kalau mau jujur, kita dan anak-anaknya umat Islam itu lebih bangga dengan tahun baru Masehi. Ayo, arak-arakan di pinggir jalan ataupun acara apa saja, justru yang meriah adalah tahun Masehi. Tahun baru Islam biasa-biasa. Tak ada syiar-syiar yang ingin ditunjukkan bahwa kita ini adalah ummah khairul ummah yang terbaik, ummatan wasaton, umat yang moderat, yang terbaik. Umat di luar Islam, yang di luar Islam kita tahu bahwasanya kalau jadi kiai di Katolik itu nggak punya rabi. Lihat, di agama Katolik kita kalau yang menganut agama Katolik kok jadi romo, nggak ada rabi. Kok ada rabi, kok ada nikah ya? Loh, Pak Podo. Oh iya. Iya.
Kalau itu fitrah manusia. Jadi luarnya Islam itu ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan fitrah itu banyak sekali. Maka dari itu kalau kita tak memeriahkan dan tidak mengingatkan bahwa Hijriyah itu punya makna sejarah, punya syariat, dan punya hikmah-hikmah yang bisa diambil dari bulan awal tahun Hijriyah. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih bulan Muharram sebagai awal dari tahun baru Islam, menghitungnya dari situ. Ya. Bukan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena tidak ingin seperti agama di sebelah yang memulai tahun barunya dengan lahirnya Nabi Isa. Kenapa? Karena di bulan Muharram itu banyak hal-hal yang kita ambil dan kita perhatikan, bahkan kita amalkan. Karena tahun baru Islam itu dimulai dari Muharram, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena hijrah itulah awal dari segala kesuksesan yang ditorehkan oleh Nabi Muhammad SAW atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu ada di Madinah itu bagus daripada dikembangkan di Mekah waktu itu. Karena apa? Orang Mekah itu kaku-kaku. Sebenarnya dirinya Islam itu adalah wasatiyah. Gak terlalu kencang ke kiri, gak terlalu kencang ke kanan. Tengah-tengah. Begitu. Nah, kalau ada di Mekah terus, itu susah berkembang. Dia di samping karena memang takdirnya hal itu. Ya, Lewis ngomong takdir, yo kaiso lah. Sebelum takdir itu kan ada usaha sebelum takdir itu. Gak boleh jaga takdir itu. Aku harus takdir itu, tidak boleh. Harus ada usaha. Nah, kanjeng Nabi itu sebenarnya Nabi itu kan punya hak untuk minta mukjizat. Iya apa tidak? Nabi punya hak untuk minta mukjizat dengan berdoa. Tapi Allah tak mengajarkan semuanya pakai mukjizat. Gitu. Kenapa? Karena hidupnya manusia di dunia itu hidup dengan kasar. Allah mengajarkan kasar, mengajarkan usaha. Maka Nabi untuk memenangkan Islam, membuat Islam itu mendunia, walaupun pada akhirnya ya tidak semua manusia itu jadi Islam itu. Enggak. Sampai sekarang. Tapi Islam menjadi tersiarkan ke seluruh benua sampai ke Mergosono. Itu karena usahanya. Karena usaha jauh dari sini ke Mekah itu, ke Madinah itu jauh. Tapi usaha yang begitu kuat dari Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabatnya, akhirnya sahabatnya menyampaikan Islam ke Mergosono sampai nang Kangkil. Nang jangan pedes. Iya, sampai kemana-mana. Ini Allah mengajarkan yang pertama kali kepada kita bahwa hidup kita butuh usaha. Tidak boleh mengandalkan takdir yang belum terjadi. Oke? Jadi nanti kok ngomong, ya Allah, saya minta mukjizat. Orang semuanya langsung pada tunduk pada saya. Enggak begitu.
Ya Nabi perang tahu kalah kok. Karena kalah strategi. Strategi itu adalah usaha. Aduh wis takdirku tokoku macet wis. Tak gentin sehariannya. Tak dodolan keripik tempe. Buka toko gara-gara kena Covid 3 tahun macet. Putus asa. Ini tidak boleh. Iya. Namanya usaha ya hasil ya gak hasil. Wis pasrah wis enggak boleh begitu. Allah tidak senang kepada orang yang berputus asa. Ya. Wala asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafir. Orang-orang yang putus asa itu oleh Allah disejajarkan dengan orang kafir. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu itu enggak menyadari kalau segala yang terjadi itu tak akan keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maunya saya dan panjenengan itu kan lurus terus. Ya itu bukan siapa-siapa. Saya sendiri dan panjenengan itu maunya lurus terus. Cocok terus karo karepe. Itu maunya saya dan panjenengan. Tapi Allah tidak begitu. Maka dari itu Rasulullah SAW diberitakan hijrah ke Madinah. Itu adalah usaha. Sebenarnya di Mekah itu ya, andaikan Allah mau tak menunjukkan bahwa kita ini sebagai manusia yang oleh Allah diberitakan beriktisab, ya, beriktisab, berkasab, berusaha, melakukan apa-apa yang menjadi syariat, lalu nanti Allah akan memberikan hasilnya. Sebenarnya ya Allah bisa, tapi ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepada hambanya yang rajin berusaha. Napa buktinya Ustaz? Buktinya sabda Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbul abda idza amila atqana. Allah itu mencintai seorang hamba yang gemar berusaha dan memantapkan usahanya. Begitu. Bukan Allah tidak menyukai orang yang bermalas-malasan. Nabi itu bukanlah tipe pemalas. Bukan tipe pemalas. Bayangkan sejak kecil sudah berusaha. Padahal kan Nabi kan bisa saja minta kepada Allah, tapi ditunjukkan jadi pengembala. Jadi pengembala. Mari ngono dodolan sampai nang Syam. Dodolan, jualan. Maka kita tidak boleh gengsi karena punya usaha jualan. Kok Nabi saja jualan. Begitu. Itu semuanya adalah kasab-kasab semua itu, kasab. Ya Nabi bekerja, ya Nabi berperang, Nabi mengembala, Nabi juga melakukan transaksi dengan sesamanya. Nabi pokoknya apa saja yang dilakukan umumnya kita sebagai manusia. Begitu. Nah, kejadian-kejadian penting itu adalah sebagai bahan renungan bahwa kita ini semuanya mengharapkan kebaikan dan kesuksesan dalam segala bidang, khususnya kita di dalam beragama, di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh renungan-renungan, butuh usaha-usaha dan tak melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatin, bismillahirrahmanirrahim, min alamatin nujdi fil nihayah ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Tanda-tanda orang itu sukses di akhirnya, atau di puncak karirnya, atau di akhir hidupnya, atau di garis finishnya itu sukses, adalah tanda-tandanya ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Di awalnya itu sudah kembali kepada Allah. Gitu. Ya itu bisa ditandai kan?
Orang yang memulai segala sesuatunya kembali kepada Allah diukur dengan apa-apa yang digariskan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah, maka nanti akhirnya itu tak jauh-jauh dari kesuksesan dan keberhasilan. Maka panjenengan dan saya diajarkan mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau naik sepeda ontel bismillahirrahmanirrahim, buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Sampai Quran mengajarkan kepada kita diawali dengan ingat kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah doa yang Allah ajarkan kepada kita. Saya kemarin juga menyampaikan kepada jamaah-jamaah Aisyah dan PKK di Muharto bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya. Hampir setiap hari kita disuruh kembali kepada Allah. Buktinya apa? Pakai bismillahirrahmanirrahim. Itu katanya, ini bukan katanya para ulama, tapi katanya Rasulullah SAW. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam fahuwa abtar fahuwa aqta. Itu riwayatnya banyak. Barang siapa yang mempunyai urusan-urusan besar, urusan-urusan yang mempunyai makna kebaikan, tak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Maka kalau tidak dimulai doa, itu hidupnya, urusannya abtar. Abtar itu maknanya celaka, celaka. Ajdam itu maknanya adalah apa? Judam, penyakit yang hancur tubuhnya, luka, tererosi habis, lepra. Aktok itu artinya sesuatu atau hewan yang buntutnya tidak ada. Hewan kalau nggak ada buntutnya itu jelek. Beda dengan manusia punya buntut. Sebaliknya. Tapi hewan itu jelek. Katanya tafsirnya para ulama, aktok itu artinya, ajdam itu artinya, terus abtar itu artinya qalilul barakah, tak berkah. Nih, tidak berkah. Kenapa kok tidak berkah? Karena keluar dari apa? Keluar dari manhajnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih. Jadi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, berdoa secara umum untuk memulai sesuatu, itu adalah syiar yang diajarkan oleh Allah, sekaligus itu adalah syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memulai tahun baru ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya kembali, Ustaz? Caranya kembali yang pertama adalah diniati. Kita ini hidup itu setiap tahun oleh Allah diberi karunia sangat banyak. Sangat banyak karunia kita itu. Diniati untuk apa? Saya ingin dan memohon kepada Allah, semoga yang hari ini lebih baik dari kemarin. Semoga yang hari ini lebih kuat dan lebih dahsyat berkahnya yang Allah turunkan kepada kita. Itu namanya kita kembali kepada Allah, mengembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, ini apakah ada panduannya dari Nabi? Banyak. Ini cerita di hadis dan hadisnya hasan. Wa isnaduhu hasanun. Para sahabat-sahabat Nabi itu, ini saya lupa mau nge-print itu. Kemarin sudah tak kasihkan ke jamaah yang
di Jamaah Aisyah dan PKK di Muharto itu. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Imam At-Tabrani wa isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Bukan berarti sanad ini dari Ustaz Hasan, tapi sanadnya hasan. An Abdullah bin Hisham, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ono sapa kanca-kancane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ta'lamuna hadat doa. Belajar doa ini kepada Nabi. Idza dakhalatis sana, apabila masuk tahun baru, aw syahr atau bulan baru. Ini otomatis kita masuk bulan baru dan masuk tahun baru. Para sahabat itu berdoa kepada Allah. Dan ini namanya ar-ruju'u ila Allah, kembali kepada Allah. Bahwa untuk ngawiti sedino ae, mau memulai satu hari saja tak dapat pertolongan Allah, tak bisa. Mau memulai sehari saja tak dapat pertolongan Allah, tak bisa. Sudah direncanakan besok mau berangkat jam 10 siang agar tidak terlambat, tapi gak oleh pitulung. Sedang jam 8 loro weteng murus sampai jam 11. Gak oleh itu. Maka panjenengan dan saya tak boleh sombong. Kenapa? Yang sampai rencanakan dan saya rencanakan itu tetap bergantung pada rencana Allah. Ini. Maka katanya Imam Ibnu Athaillah, ar-ruju'u ilallah. Di Quran di surah Al-Kahfi diajarkan, sampai dan saya baca tiap malam Jumat, tiap hari Jumat. Diajarkan oleh Allah bahwa kita tak boleh keluar dari Allah mendahulukan diri. Maka ar-ruju'u ilallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Enggak boleh panjenengan dan saya itu, katanya Imam Ibnu Athaillah, orang yang sudah usul kepada Allah selalu mengatakan madza yaf'alullahu bi. Apa kira-kira meneh sing kate ditakdirno Allah karo aku. Tapi orang yang masih belum usul kepada Allah, madza af'alu bi. Aku kate kerja apa ya meneh. Akliru. Akhlaknya di sini Allah. Di sini Allah SWT berfirman, wala taqulanna, ojo sampai ngomong temen. Ojo sampai, itu dawuh Allah itu. Ojo sampai, wala taqulanna, ojo sampai temen. Ono temene itu. Dari mana temen itu? Dari lanna gitu. Asale wala taqul. Mari ono ketambahan nun. Wala taqulanna li syai'in. Ojo sampai ngomong temen bisyaitin kelawan sebiji-biji. Makanya ojo sampai ngukumi Mas Tekno ini fa'ilun satu menit ingsun fa'ilun menit ngelakoni ngene. Gak boleh. Maka dari itu para sahabat mau memulai bulan itu pakai dungo. Bukan hanya tiap tahun, bahkan tiap awal. Niki hadis monggo dibaca bareng-bareng kalian biar ketularan niki hadis apa yang sahih biar kita amalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kan ini ngomong bismillah ila kabot dan beri orang yang mulai ngomong bismillah kok itu angin. Jangan-jangan panjenengan ilmunya dan saya ini sudah dibuat manfaat oleh Allah. Naudzubil. Mereka ngomong bismillah ini nama besar Allah, nama agung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngomong bismillah dengan tadi sendiri ya zaman itu. Sudah angel toh. Lah saya lupa ya. Tondo-tondo atine wong ditutup nang Gusti Allah walaupun salat. Adalah angel katene ngomong katene nglakoni barang-barang sepele ditutup nang Gusti Allah. Sing sepele mawon gak iso. Napa maneh sing
Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilhu bil amni wal imani was salamati wal islami wa ridwanin minar rahman wa jawazin minasy syaitan. Artinya ya, si artinya itu aku. Sampai kadung api kelebihan, kadung elek temen-temen. Oh boleh, teman-teman mawon gitu ya. Ono yang kayak teh jauh gitu. Ya apa sih ngomong ngombe? Ya aku ya gak ngomong tadi ya. Jangan aku gosong ke jangan. Wis. Ngomongnya kayak gini ada ngomong aku lagi enggak. Kau mau susu di dono saya pantes banget boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Teh ya Mas. Artinya ini ya Allah. Ya Allah. Masukkan kami ke dalamnya bulan atau tahun baru dengan aman, iman, selamat, Islam, mendapatkan ridho dari Allah dan dijauhkan dari gangguan setan. Panjenengan baca tiap hari pun bagus, karena tidak ada orang yang bisa menjamin dirinya selamat. Allah tak membuat selamat, panjenengan keluar dari sini loh. Jangan keluar gak sadar sampean, ternyata ada sepur lewat di sini. Mati kita ada sepur. Bapak ini bulan puasa kemarin itu saya mensolati jenazah ibu-ibu masih muda, usia kurang lebih 35 atau berapa ya. Habis keluar dari masjid Al-Ikhlas Mojosari, masjidnya Pak Baroni. Itu keluar dari masjid habis asar, nyes, tabrak sepeda langsung meninggal. Ustaz di sini aman nggak ada sepeda motor lagi? Loh, itu kan caranya Allah beda. Iya. Ini moro-moro kepelecok, natap neng tembok, pojok pas mari natap neng tembok, roto sirai tempat nang pojokan. Lebih Allah itu mahal. Maka tidak ada panjenengan dan saya punya jaminan untuk selamat kecuali Allah yang selamat. Aman juga begitu. Maka kita diajarkan ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah untuk memulai apapun, lebih-lebih mau memulai tahun baru. Maka penting diadakan pertemuan tahun baru, berdoa bersama, minta keselamatan satu tahun ini. Selamat apa? Selamat satu, selamat iman dan Islam. Karena tidak ada jaminan panjenengan dan saya. Ya secara akal saya dan panjenengan nanti matinya mati Islam. Amin. Tapi apa ada jaminan? Semoga kita mati dalam keadaan Islam semuanya. Amin ya Rabbal. Kalau saya ada pengen cepet-cepet, misalnya dalam waktu seminggu ini, tapi lebih cepat jadi cukup gak yo, harus gak iso, gitu ya. Ya tidak bisa kalau sudah Allah yang mau. Tapi kejaminan kita mati Islam tidak ada lah, tidak ada. Semuanya digantungkan katanya Nabi. Wala tata'ajjabu bi amali amilin hatta tanzuru bima yuktab lahu. Jangan pernah kagum kepada Ustaz Hasan
Jangan pernah kagum kepada Ustadz Wahid. Jangan pernah kagum kepada siapa saja. Kenapa kok begitu? Unduru bima yuhtam lahu. Delok akhirnya. Lihat akhirnya dalam keadaan husnul khotimah. Kematiannya banyak yang menangisi, kepergiannya banyak yang menyayangkan. Nah, itu tandai wong api. Jadi untuk nandai wong enggak bisa menurut penilaian grup WA itu. Katanya grup WA begini. Itu belum. Itu penilaiannya belum. Menungso itu lek padha karo menungsane gak ono barang bener. Iya toh? Api kaya apa tetep sing digoleki salah. Iku wong ngaku cerita. Api kaya apa mesti ono sing kasih. Katanya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya dikutip oleh Al-Ghazali kalam hikmahnya. Ya. Bahwa likulli ahadin muhibbun wa mubghidun. Setiap orang itu punya yang ada yang senang, ada yang enggak. Walaupun panjenengan itu, walaupun saya dan sampean ibu-ibu, bapak-bapak itu wis rajin ibadah, yo jamaah 5 waktu, yo wis gak tau nyala-nyala wong, mesti ana sing usil. Maka katanya Imam Syafi'i, fakun min ahli taatillah. Oleh ngono ya wis dadi wong ahli taat nang Gusti Allah. Gak usah ngereken menung. Lek direken menung so itu gak tahu tepat kita itu. Wis kena penceramah. Yo ceramah yo isine gak ono sing menyinggung. Yo ya tersinggung. Wis ceramah disampaikan apa adanya, baik-baik. Wis pokoknya gak ono sing bener. Gak masih benar, dan menurut penilaian manusia. Panjenengan takbir iki lho wis gena-gena takbir ya wis tugase adzan imami tadi tuang ngepel. Lah wis api to. Kita dia orang sing usil ya. Yaitu manusia. Pun kuatir Pak Samuji nanti saya fotokan tak kirim lewat WA. Enaknya zaman sekarang ya semuanya serba WA. Itu nanti tak kasihkan semuanya 1 lembar. Kalau bisa 12 lembar tak kasih semuanya bahan ceramah. Waktu aku kayak seperti ini ya sampai dewe ceramah gitu. Niki para sahabat, wassalamu wal Islam. Dahsyat ada yang orang bisa menjamin keselamatannya, tidak bisa. Yo enak-enak melaku sepeda motor itu loh. Orang-orang geliem-geliem kepalanya pusing wis nabrak des. Mari tabrak nek tabrakan nih, tek mati. Padahal dia itu di jalan yang aman. Subhanallah. Ini kuasa Allah semua. Maka al-ruju'u ila Allah, kembali pada Allah. Enggak boleh kembali kepada dirinya sendiri. Aku aman. Oh, kata siapa? Maka kita ini para sahabat Nabi, ini para sahabat Nabi belajar doa ini kepada Nabi. Setiap awal tahun, awal bulan tunggu. Sampean dan saya ini merencanakan bangun malam saja itu angin. Begini apa boten? Mulai Isya wis angen-angen aku kepingin tangi jam 3. Ternyata jam 3 alarmnya bunyi, malah alarmnya sing dipateni. Nggih. Jam 2 tangi, ternyata metu pipis. Metu nang kamar mandi pipis mari metu rumahnya. Aku ae wis mulai dibisi karo setan. Sik jam 2 kok. Ternyata yang direncanakan sejak jam 8 malam karena habis dapat pengajian pencerahan dari ustaz di sini ngaji malam, nanti malam saya akan bangun. Lah iki menurut ilmu tasawuf keliru. Napa muga-muga ya Allah panjenengan kula paringi kuat kami. Lek sampean ora pokok
nanti malam akan bangun. Sing nangeni, sing kuatno, sing nyegerno atine gelem tangi itu Allah. Maka sing bener, ya Allah, kula nyuwun panjenengan paringi kuat. Jadi coba wis jenengan sekali-kali coba. Nanti malam saya akan bangun. Lama-lama nang Gusti Allah sampeyan dituduhno. Wis sampeyan gak iseng tangi. Lah turu itu takdir karo Gusti Allah. Turu itu takdir dari Allah. Kalau panjenengan ditakdir oleh Allah, iso turu 100 tahun. Ashabul Kahfi mawon 300 turu 300 tahun. 300 tahun, 300 tahun itu tak tidur itu. Luar biasa itu. Luar biasa 300 tahun tidur. Karena itu berdasarkan takdir. Dan sampai lihat kepingin turu rada suwe. Ya nyajar namanya ya Allah. Kepingin turu suwe kok Ashabul Kahfi. Karena kini saking mulianya tidur, dan diniati api, tidurnya ibadah. Bahkan orang sholat, orang tertidur misalnya, tidur mulai dino Jumat sore, siang hari Jumatan itu, ternyata sampai ketemu Jumat aneh, sholatnya tidak dihisab oleh Allah. Tidur, ditanya ini gak tahu, tidak, gak tahu, sampai dipindah. Dari kamar tidur dan kamar tamu sampai dipindah kan perawatan saya katakan kan yo ambokan bilang lah ini kewajiban sholatnya gugur pada hari ini sampai ada yang nggak sholat jalur takbir turu seminggu. Dan secara fikih ini tak wajib sholat waktu, maka orang keturun itu tak mendapatkan dosa. Ya, rufi al-qalam an salasin. Allah mencabut kewajiban perintah dan mencabut apa-apa yang dicatat gak jadi dicatat karena tidak berkalam. Di antaranya an-nisyan dalam satu riwayat an-naumu tidur. Nah, maka lek ana wong pengajian turu dijarno. Ya, malah masih yang kewayahe model dijarno sekalian ya. Masih sampai jam 10 jam 12. Itu menjalankan takdirnya. Iya, begitu. Ayo sampean, ayo maaf. Aku kayaknya sampean dan saya ini, panjenengan dan saya 11-12 punya banyak kesamaan. Ono sing kuat pun 3 tahun gak mandek sholat ini, selalu tangguh. Insya Allah ada, insya Allah. Tapi gak banyak. Kenapa kok begitu? Orang-orang pilihan yang arrujuhu ilallah, yang senantiasa balik ke Allah, balik kepada Allah. Bukan hanya kembali kepada Allah waktu ibadah, sebelum mau ibadah itu tidak dikembalikan kepada Allah. Maka surah Al-Kahfi itu merupakan fondasi dasar penghambaan kita kepada Allah. Sampai ngomong saja tak boleh. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada. Aku menikah ini jamaah teko maghrib jam 5. Allah itu maha hebat, ingin menunjukkan bahwa mau berbuat baik saja kita tak boleh menjaminkan diri kita kepada Allah. Yang dijaminkan adalah kuasa. Padahal ibadah kan apa? Ibadah kan bagus. Mana ada ibadah? Ibadah itu bagus dan benar. Tapi orang bersikap dalam ibadah keliru, itu keliru. Begitu. Sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, beliau mau masuk tiap bulan berdoa kayak ini. Waridwanin minar rahman, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, wa jawazin minasyaitan, lewat dari gangguan setan. Lewat. Jawaz itu lewat. Artinya selamat. Gak kena ganggu setan. Siapa saja kena ganggu setan. Orang sholat itu diganggu setan. Orang baca Quran saja diganggu setan. Apalagi yang gak sholat dan gak baca Quran, tambah kesetanan. Loh, ayo panjenengan mau baca Quran itu mau coba. A'udzu billahi
setan yang terkutuk. Padahal katanya mau coba. Berarti panjenengan dan saya tak lepas dari gangguan setan hatta melakukan ibadah. Maka orang tidak boleh menyombongkan ibadah, tidak boleh menyombongkan kebaikan. Setan masuk. Penceramah diganggu oleh setan. Takbir diganggu oleh setan. Semuanya gak bebas dari setan kecuali dapat perlindungan dari. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang mau sholat itu bukan hanya baca basmalah, tapi baca Fatihahnya. Kalau mazhab Hanabilah itu dibaca sampai dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillah. Kenapa kalau itu? Di Quran diajarkan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir. Lah uang maca Fatihah itu kan berarti maca Quran. Fatihah kan Quran, bahkan Quran yang teragung itu adalah Fatihah. Sa'id bin Al-Mu'alla itu waktu sholat subuh dibilangin oleh Nabi, Sa'id, gelem gak tak ajari ala mu'allimuka a'zama suratin fil Quran. Sa'id, mau gak kamu tak ajari surah yang paling agung di Quran? Itu di tafsir Ibnu Katsir itu dikutip di awal pembahasan surah Fatihah. Bala ya Rasulullah. Dia pun Nabi setelah sholat subuh Nabi mau keluar lupa akhirnya. Ya Rasulullah, qulta ala mu'allimuka atau tu'allimuni aqdama suratin fil Quran. Akhirnya apa? Oh iya, Nabi menjawab, alhamdulillah, aqdam suratin fil Quran alhamdulillahirabbil alamin. Yaitu surah yang paling agung di Quran adalah surah Al-Fatihah. Maka dari itulah orang baca Fatihah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dimulai dari a'udzu menurut Al-Quran, menurut fasta'idz billahi minasyaitonir. Sehingga kata jamaah, kita juga memohon kepada Allah di awal tahun baru ini, permohonan agar kita ini selamat dari gangguan setan. Setan ini sudah datang di mana-mana dan kapan saja. Maka mengkhawatirkan kalau kita ini tak kembali kepada Allah untuk urusan apapun, apalagi urusan hidup secara umum. Nah, saya katakan kenapa kok dalam tanda petik fardu, dalam tanda petik ya, bukan secara syariat. Fardu kifayah merayakan tahun baru itu. Kenapa? Tahun baru Islam ini adalah momen yang Allah tunjukkan kekuasaan di bulan Muharram. Loh kok kita tidak ada peduli sama sekali? Tidak peduli. Alhamdulillah Ustadz Hasan mengingatkan saya bahwa ini adalah jadwal pengajian saya. Temanya adalah tahun baru Islam. Tidak apa-apa Ustadz, wis bosen Ustadz. Di grup WA wis ceramah ataupun tulisan tahun itu kan ibadah di WA panjenengan. Ibadah di masjidnya lain. Tetap dihitung beda. Sehingga untuk pengajian ini saya menyiapkan materi 14 halaman untuk ngaji pagi ini. Monggo sing kebelet tipis-tipis dhisik. Nanti takut sampai jam 10. Niki doanya dari para sahabat. Niki para sahabat juga mengajarkan kepada kita. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma ja'al syahrana al-madhi khairu syahrin wa khairu afiyatin wa adkhil alaina syahrana hadza bisalamati wal islam wal amni wal aman wal amni wal iman. Artinya seperti akhir tipu saja. Ini tahu aja ya Allah,
jadikanlah bulan yang lalu lebih sebaik-baiknya bulan dan sebaik-baiknya akibat. Masukkan kami ke bulan ini dengan selamat dan Islam, dan aman dan iman, sehat dan rezeki yang lancar. Lancar sih lancar kadang-kadang sih mampet-mampet gitu. Lancar gak mandek. Loh, apa ada jaminan panjenengan ini rezekinya tahun ini ditambah? Enggak ada, kecuali Allah yang menghendaki tambah. Orang wong duwe omah apik pinggir dalan, ditulis dijual tanpa perantara, hubungi nomor WA, nomor IG, nomor Twitter, nomor apa aja ditulis. Sampai 5 tahun gak laku lah. Guyu wong ini. Kenapa kok begitu? Itu bergantung pada kersane Allah. Maka orang masang iklan itu baca bismillah, baca fatihah, baca istighfar, baca sholawat. Oleh apa? Walaupun iklannya bagus, letaknya strategis, nilai jualnya sampai didol murah-murah. Mulai ditawar sakit, turun 100, turun 800, sampai turun 700 kalau orang sing nawar. Akhirnya jebole gak dadi apa. Maka orang tidak bisa mengandalkan apa saja. Aku duit tanah, api, gini-gini. Nah, iya lek wong seneng. Ana wong seneng tapi sing nyenengi gak duwe-duwe, gak padha. Maka orang ahli tasawuf selalu membaca sesuatu bukan dari kacamata lahir, tapi dari kacamata batin. Maka orang ahli tasawuf melarang orang itu ngomong, "Mene aku kate sholat subuh berjamaah." Tidak ada jaminan panjenengan besok itu sholat subuh lagi berjamaah. Kenapa kok begitu? Tiba-tiba panjenengan lupa. Mari isya mangan mie nek mie setan. Lomboke wake pedes aire mulus. Tangi jam 2 mulus. Tangi jam 3 mulus. Wis kati budal wis gaemu kena. Wis mlaku oleh 10 langkah. Aduh. Aire dikasih tok budal jamak asuh. Kan tidak ada jam berapa. Tidak boleh orang itu ngandelno amal itu, tidak boleh. Dosa gak toto promo dan Gusti. Maka ilmu tasawuf selalu saya sampaikan kepada jamaah-jamaah yang ngaji dengan baik. Kenapa? Ben frekuensi batinnya itu nang Allah, bukan nang awake. Allah. Mau apa? Allah. Panjenengan sudah lihat itu fakta itu. Banyak yang terjadi begitu. Wong dodolan itu lho iso gak laku bakal padahal barange ono wong ganteng, bahkan lebih ganteng karo aku. Lebih ganteng dari saya. Ganteng, akeh duwite, gagah, tapi gak payu rapi. Aku kan nyinggung sing gak payu rapi diri lho. Iya. Kalah karo duda-duda tuwek cepet laku. Ono wis duda ya, para aduk malah laku keras gitu ya. Sampai rapi ting telu ting duda pada yo kene wong iki. Sing gantungan Pak Hasan lah, bahkan sing gantungan Pak Samuji. Tapi krono Allah sing karo yo laku. Padahal alifnya wis alif bengkong. Alif dasane Allah. Maka orang yang sukses katanya Imam Ibnu Athaillah adalah al-ruju'u ila Allah bil bidayah, ngaji al-hikam. Kenapa? Frekuensi batinnya itu nyambung dengan Allah, ngerti tata cara. Ya, teman kadang baca yang ngaji al-hikam itu di masjid Grigit. Ya, Grigit. Karena jamaahnya minta ngaji al-hikam. Ya, benar. Ambil pokok-pokoknya. Jadi begitu. Toko promonan Gusti Allah itu 24 jam semua. Ada orang
Betul, langsing. Aduh, meripate kaya meripate kidan. Meripate kaya meripate kidan, gak kaya meripate sapi. Wah, tapi mek lewat tok wong kan seneng. Gak, ayo gak bayar. Bisa itu, ini Pak. Dia juga sono, sampai goyono. Dia bisa lihat flyover itu loh. Iya. Kok gak dikersakne Gusti. Ana rondo wis rada tuwek. Tapi laris. Malah sing rabi arek SMA. Loh. Iya SMA maksudnya SMA lulusan terakhir SMA. Usia yang sekitar 25. Loh itu fakta deh. Di berita online itu guru umur 38 tahun diuber-uber karo arek SMA PDW. Diuber-uber kena rabi. Ya Allah. Itu keresahan Gusti Allah. Maka orang yang memperingati tahun baru ataupun memperingati kehidupannya, ar-ruju'u ila Allah. Ya, kembali kepada Allah. Niki dungane para sahabat. Lek dungane Nabi niki. Jadi Nabi itu di dalam kitab riwayat Imam At-Tabrani hadisnya hasan. Idza ra'al hilal, Nabi kalau tanggal 1 melihat hilal, melihat bulan tanggal 1, maka bagaimana? Nabi berdoa, hilalu khairin wa rusydin. Ya Allah, semoga ini menjadi bulan yang penuh kebaikan dan penuh petunjuk. Allahumma inni as'aluka min khairi hadza. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jadikanlah bulan yang baru ini lebih baik dari bulan yang ini. Allahumma inni as'aluka min khairi hadza syahri wa khairil qadari. Aku memohon kepadamu sebaik-baiknya apa yang ada di bulan ini dan sebaik-baiknya takdir, dan aku memohon perlindungan dari takdir yang buruk. Begitu. Karena panjenengan dan saya tidak punya bocorannya takdir dari Allah. Kan tidak ada yang tahu bocoran takdir. Inilah keutamaannya mencari ilmu. Sampai mencari ilmu itu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa kok begitu? Karena ilmu itulah yang akan menyebabkan ibadah kita baik, penghambaan kita benar menurut Allah Subhanahu. Ojo kuatir mari ini tak share. Iya, tak share. Yang terakhir sebagai penutup, ini waktunya isyraq itu masih panjang. Waktunya isyraq itu sampai jam 7:30. Oke, waktunya isyraq. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi itu kalau sholat isyraq itu adalah hina tarbudu al-fisal. Sampai anak-anak unta itu lek ninjak tanah itu kepanasan. Sampai betul-betul panas. Tapi masih awal Pak. Udara seger lah. Ya jam mulai 15 menit setelah terbit sampai kira-kira jam 2. Itu isyraq. Artinya isyraq itu adalah mencorong. Katanya para ulama, isyraq itu yang diajarkan oleh Nabi adalah sholat padang-padangi seri. Artinya apa? Awal duha. Kenapa? Karena waktunya sholat duha itu sampai zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur, sudah tidak ada waktu sholat. Kadang saya sholat duha itu sesekali itu pas jam 11. Isu kadang itu gak sempat. Ya, itu kan krono kan. Paling kan alhamdulillah kalau selalu rajin di awal waktu. Jam itu, jam 8 sholat itu bagus. Yang paling bagus jam 7. Mencorong-corongnya matahari padang semua. Itu bagus. Hina tarmudul fisal. Sampai anak unta kalau lewat di tanah padang pasir itu kakinya panas. Tarmudu panas, rosokan. Makanya saya ngaji kalau pas mood itu tak buat lama, biar panjenengan ngerti ilmunya juga. Ya. Lagi mood ini saja. Makanya materinya 12 halaman. Nggih.
Sehingga kuat boleh keluar duluan. No, Pak. Kau usah mikir seluruh kok ini. Monggo. Oh ada mikir, monggo. Yes. Nah, terima kasih waktu yang diberikan. Mau menanyakan, saya tertarik sekali pada acara program baru ini yang dikatakan peristiwa di Ashabul Kahfi. Jadi yang tidur 300 tahun yang kami tanyakan selama 300 tahun itu bagaimana yaitu menjalankan seperti manusia biasa seperti tipisnya, BAB-nya dan sebagainya. Belum masalah rambut, jenggot, kumis seberapa panjangnya. Terus sholatnya apa tidak diganti? Sambut Kak. Terima kasih. Kak takon sekalian mangani ya opo gitu ya. Isi opo. Ini Pak, saya beri epistemologinya. Ada di dalam agama ini yang tak penting untuk ditanya. Ini. Jadi kadang itu pinter itu penting. Kadang gak begitu pinter itu juga bagus. Ya. Ada yang gak begitu penting ditanya. Contoh, banyak nih kalau mau tanya-tanyaan begitu itu banyak. Saya itu kan ditanya oleh jamaah, Ustaz, Nabi Adam dia itu akad orang. Ayo di Quran ini menjelaskan Nabi Adam diangkat. Engkau diangkat saksinya sopo. Sing ngangkat terus sopo. Waline sopo. Mahare piro. Nyewa kuwate dendi. Nggih. Ini tak kasih epistemologi ilmu agama. Jadi ilmu agama niku ono ilmune maneh. Panjenengan tahu Quran, tahu hadis, itu saya ono ilmune maneh. Dek jero ilmu itu di dalam ilmu itu ada ilmu lagi. Sampai menjadi ilmu kasyaf di dalam. Nah ini ilmu, tapi bagus ini pertanyaan, saya suka ini. Ini tak ceritakan bahwa katanya saya baca ngehnya itu 3 hari 3 malam nyari di kitab yang saya dijual. Ustaz, akadnya di mana? Kalau akadnya jelas di surga. Ya, kalau kita mau meyakini akad. Sekarang pertanyaannya sing dadi saksi sapa? Terus kuwajine nyewa dendi. Gawe sound system apa ora? Terus ono dangdutane apa ora? Misalnya ada hiburan, kabarnya ada hiburan apa tidak? Lah, ini katanya para ulama ya. Ini pertanyaan adalah pertanyaan tidak penting dan kita tidak dituntut untuk tahu ini. Ini contoh saja, contoh sebelum saya tak jawab karena ada keterangannya di Quran. Itu tidak penting. Tapi sampai saya itu moco di kitab tafsir, tak browsing di pustaka saya. Ini di kepustakaan saya ini tak hitung ini dia. Kitab tafsir ini di dalam maktabah saya. Tafsir ini jumlahnya ono 238 tafsir yang menerangkan tentang akadnya Nabi Adam itu cuma satu kitab, namanya kitab tafsir Ruhul Bayan. Ya. Kemudian yang berikutnya ada kitab lain riwayat, yang riwayat itu tidak ada sandarannya kemana. Maka katanya para ulama, hal-hal di dalam agama ini tidak semuanya harus kita ketahui dan ada banyak hal yang kita tidak perlu tahu gitu. Contohnya kalau ditanya begitu itu kan bagus, tapi kita malah bingung jawabnya. Le akad itu sapa sing akad, mahari piro, emas apa sandal jepit apa mas kawin itu. Terus jumlahi piro. Nah begitu. Kalau kita ngomong Nabi Adam enggak diangkat, maka pertanyaan berarti keturunan manusia ini semuanya adalah hasil singa semua karena enggak diangkat. Misalnya begitu ya kok. Maka ilmu
penting daripada teks itu sendiri. Maka kita jangan langsung memvonis sebuah teks begini, tapi ilmunya itu. Nah, sekarang langsung kepada poinnya mawon. Bagaimana sholatnya, bagaimana tidurnya Ashabul Kahfi itu sudah ghairu mukallaf bi furudis syar'i. Sudah tidak kena taklif perintah agama. Ya wis entek perintahnya habis gara-gara itu. Kalau ditakoni rambutnya ya apa sing motongi barbershop apa sapa, ya itu ya tidak perlu lah ditanya. Terus buntune apa sing nyikati sapa? Mari ngono lek mulet-mulet ngiler apa enggak ditanya. Jadi ya gak perlu ditakoni sampai-sampai. Terus turune iku muda apa gawe pakaian, itu ya gak perlu wis ditakoni. Artinya tak ada taklif untuk tahu itu. Karena itu adalah ghaibiyat, sesuatu yang terjadi sudah lampau, dan itu juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di sini ingin Allah memberitahu saja bahwa Allah itu Maha Kuasa. Panjenengan tak perlu mengukur kekuatan kemampuan yang terjadi dengan akal dan kemampuan kita. Ono wong misale Pak Samuji dijaluk tulung tonggone karo wudu. Pak Mamuji nek komat kami. Iya anak buat dia akan nasta'in. Mohon maaf. Wah, kok kalian tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Paling belum salah keyakinan. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ya. Ngapunten Pak ya. Jadi ini yang bagian yang tidak harus kita ketahui secara detail. Nggih. Sampun. Terima kasih. Nggih. Kalau ditakoni sembarangan ini gitu ya. Tapi Nabi Adam itu memang diangkat oleh Allah. Diangkat disaksikan para malaikat. Mengamali tadi bacaan basmalah ini tadi. Saya mempunyai teman harus membaca Al-Fatihah kalau itu kurang afdal. Apakah benar ya? Ya yang mau baca sampai Al-Fatihahnya nggak apa-apa. Yang nggak mau ya juga sama-sama nggak apa. Sampai Al-Baqarah selesai itu sudah apa? Lalu kan bacaan semua bacaannya kan bagus. Doa semua. Ini akhirnya harus saya ceritakan. Tak ceritakan akhirnya bahwasanya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kan dikutip begini. Jadi ini penting nih, bahwasanya sahabat Ibnu Abbas itu di dalam riwayat Imam Muslim itu mengatakan begini. Ini saya tampilkan di riwayat yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Namanya surah Fatihah itu ada 9 atau ada 11. Terus di riwayatnya Imam Muslim dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya sahabat Anas, niki yang Sa'id bin Al-Mu'alla. Kalau di Riyadhus Shalihin hadis ke 1022. Dicatat sini kalau dari atasnya ini dibuka. Dari Ibnu Abbas di Ibu, Pak. Riwayat Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Bahwasanya bainama Jibril qa'idun indan Nabi, ketika Jibril lunggu-lunggu di nafsani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqiqan min fawqi, mendengar suara gemuruh dari langit. Terus akhirnya Jibril menengadahkan kepalanya. Kalau ada yang menerjemah Nabi menengadahkan kepalanya juga boleh, karena istilah cara memaknai hadis yang ini. Jadi yang melihat ke langit itu Nabi atau Jibril? Yang paling banyak ulama mengenai yang melihat itu adalah Jibril. Lihat ini. Duduk di sampingnya Nabi, Ibnu Abbas di sampingnya pula. Ini termasuk tidak bisa ditanya. Oh, Ibnu Abbas bisa melihat malaikat. Nah, buktinya hadisnya atas kuasa malaikat Jibril gitu. Lalu ternyata bagaimana? Jibril mengatakan, "Hadza babun minas sama,
futihal yaum al-qadr. Ini adalah pintu langit yang dibuka hari ini, walam yuftah aqattun illa yaum, yang tak pernah dibuka kecuali hari ini. Terus fanazala minhu malakun, lalu turun malaikat. Tadi malaikat Jibril bersama lalu pintu langit terbuka. Pintu ini tak pernah dibuka kecuali hari ini. Lalu turun malaikat. Faqala, Jibril mengatakan, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illa al-yauma fasallama. Malaikat yang ini tak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Lalu malaikatnya ulun salam, assalamualaikum, berwujud manusia. Wa qala abshir bi nuraini utitahuma lam yuktahuma nabiyyun qabla. Hei Muhammad, berbahagialah kamu. Kamu dapat cahaya nuraini itu 2 surat yang diberikan kepadamu, dan kamu dan surat 2 ini tak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Terus jawabannya berikutnya adalah Fatihatul Kitab, yaitu membaca surah Fatihah. Wa khawatimu suratil Baqarah, dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai terakhir. Lam taqra'a bi harfin minha, tidaklah kamu membaca 1 huruf saja atau kamu membaca per hurufnya, illa utitahu, melainkan engkau akan diberi sebanyak hurufnya Fatihah dan sebanyak hurufnya 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Niki Pak. Ya terserah mau amalkan ini iya, mau tak diamalkan juga Pak. Kalau saya urusan apapun tak bacain Fatihah. Kenapa? Saya yakin hadis ini adalah, bukan yakin lagi, karena saya sering ditolong ono masalah begini, ya Allah. Khususnya katanya riwayat Imam Bukhari ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, katanya Nabi, wali abdi ma sa'al wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wali abdi ma sa'al. Apabila seseorang sudah baca Fatihah sampai iyyaka na'budu, maka wali abdi ma sa'al, jalur nopo mawon Allah kasih. Lah surah Fatihah itu hurufnya ada berapa? Belum pernah hitung loh. Ketua takbirnya pun belum pernah hitung. Jumlahnya huruf Fatihah itu ada 155 dengan tasdidnya. Tasdidnya itu dihitung 2. Iyyaka na'budu wa iya itu berarti iya dulu. Kalau tanpa dibaca maliki, yaitu dibaca maliki yaumiddin, berarti itu hurufnya 155. Tapi kalau dibaca maliki yaumiddin, berarti itu hurufnya ada 156. Kalau tanpa tasdid ada 141, ditambah tasdid 14 menjadi 155, ditambah maliki berarti coba lulu huruf ini berarti 150. Panjenengan nek mau coba diket di sak itu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih Ibnu Hibban diriwayatkan dari Rafi bin Al-Mu'alla, riwayat Imam Bukhari juga, Nabi mengajarkan lakukan limuka aqdama suratin fil Qur'an. Nabi katanya Sa'id bin Rafi Al-Mu'alla, Sa'id bin Al-Mu'alla ini mengatakan, yaitu Nabi panjenengan mau mengajarkan surah yang paling agung di Quran. Apa itu Nabi? Yaitu Fatihah, 7 ayat yang diulang dulu. Itu keterangannya di kitab hadis. Yang ketiga yang terakhir, Kanjeng Nabi SAW menamai surat Fatihah dengan berbagai macam nama. Di antaranya disebut nama Fatihatul Kitab karena ditulis di Quran pertama kali. Yang berikutnya dinamai surat Asy-Syifa karena orang sakit kalau dibacain Fatihah bisa sembuh. Dinamai surat Asy-Syifa. Lalu dinamai surat Al-Ruqyah karena orang yang diruqyah pakai Fatihah bisa sembuh. Dinamai surat apa lagi? Dinamai surat Al-Kanzu karena di dalam surah Fatihah ini semua rahasia Allah titipkan di dalam surah Fatihah. Dan di surah Fatihah itu juga disebut
surah Al-Waqiah, surat perlindungan. Orang yang ketakutan baca Fatihah akan dilindungi oleh Allah. Surah Fatihah juga disebut dengan surat macam-macam di surat-surat Alhamdulillah. Kenapa? Karena dimulai juga dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Fatihah juga disebut Sab'ul Masani, 7 ayat dan ulang-ulang karena ayatnya ada 7. Begitu Pak. Jadi tidak salah andaikan dibaca semua. Oke. Baru tahu ini. Baru tahu. Iya. No. Saya dapat Kuat turun sarapan. Ya. Kuat turun sarapan. Insya Insya Allah. Berarti panjangan ahli surga. Ini kan ada apa namanya suruh baca Al-Fatihah, dikirimkan kepada anak. Terus agar anak itu cerdas dan agar membaca soleh. Apakah betul itu? Saya nanti jawab pribadi saja ya. Ini jamaah itu fotokopi tadi mulai dia. Dan dia makan dulu sarapan dia. Iya. Tapi secara umum itu boleh. Maksudnya ngirimkan itu mendoa. Biar anaknya rajin sholat, Al-Fatihah. Tanpa kata-kata ada rohnya. Nggak usah. Nggak usah repot-repot. Jadi kan malah nggak ngerti nanti apa maksudnya. Gitu ya. Nah, daripada sama nggak ngerti ngerti, saya ngerti mawon ya Allah. Saya niat mendoakan anak saya, Al-Fatihah. Terima kasih. Iya. Lek gak mau masa saya niat mendoakan anak saya, tolong dibacakan Fatihah. Masa sama ngomongnya Al-Baqarah kan gitu ya. Karena mau dibaca Fatihah ya Pak. Kok dipilih Fatihah kalau memang surat yang paling agung. Bahkan katanya riwayat Sahih Imam Al-Hakim, Al-Fatihatu Al-Fatihatu iwadun an ghairiha wa laisa ghairuha iwadun anha. Itu berdasarkan riwayat perawinya Imam Muslim, Imam Al-Hakim. Surah Fatihah itu mengganti keutamaan semua Al-Quran. Dan selain Al-Quran tak bisa mewakili keutamaan yang Allah turunkan di dalam surah. Maka Allah juga cerita. Riwayat Imam Bukhari begitu. Minta apa saja katanya riwayat Al-Bukhari. Idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa li abdi ma sa'a. Apabila orang baca Fatihah, minta apa saja dikasih. Masa kamu minta apa? Mau pasang iklan, ya Allah muga-muga ndang itu keluar pasang Al-Fatihah. Mari. Buka toko Al-Fatihah. Kabeh mulai tidak apa-apa. Ya kalau kalian mau silakan, itu tidak wajib. Lek gelem enggak apa-apa, lek enggak gelem pun enggak apa. Ya yang menyampaikan dalil hadisnya begitu. Gitu. Nyetak sebenarnya motor. Riwayat Imam Muslim di Riyadhus Shalihin hadis ke-1022, di Imam Bukhari di kitab Sahih Bukhari, di kitab Sahih Ibnu Hibban, di kitab Sahih Al-Mustadrak bil Hakim. Diterangkan. Kalau mau rujuk di pembukaannya tafsir Ibnu Katsir. Masa sama enggak percaya dengan Ibnu Katsir? Timbangan percaya nang Pak Hasan dan Pak Samuji mending percaya dengan Ibnu Katsir. Iku orang alim yang kitab tafsirnya 8 jilid. Ulama Ahlus Sunnah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Jelas ke? Berani ini mumpung tak ngaji tak spesifik. Mumpung tapi kan penting disampaikan ya. Bahkan sangat penting. Semoga bermanfaat. Monggo, karena kita ngaji dari sudah baca doa, ditutup lagi dengan doa. Doa ini nopo, yang diajarno hadis itu membaca surah Al-Baqarah yang terakhir dari ayat 84, 85, 86. Itu yang dimaksud hadis Imam Muslim dan hadis Imam Bukhari tadi. Minta semoga panjenengan sehat walafiat. Dan ditutup nanti dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Minta kepada Allah SWT semoga panjenengan sehat panjang umur. Amin. Yang punya hajat oleh Allah dikabulkan. Amin. Dikabulkan hajatnya, yang punya tanggungan urusan oleh Allah dimudahkan. Amin. Sing tak sempat ngelu amin, sing sarapan muga sehat walafiat panjang umur barokah. Dikabul hajat rezekine sing durung kuwi. Nggih saestu niki Pak, aku lho gak guyon. Pak aku iki guyu. Muga-muga
mergo sing gak melu amin, mergo sing sarapan kan angel, ambil amin. Amin kan tidak mungkin begitu ya. Didongakno katut. Aja kuwatir kuwi sing dicoba didongakno kabeh. Sehat panjang umur barokah. Amin. Muga-muga sing duwe anak durung duwe mantu diparingi mantu sing apik barokah. Amin. Yang punya mantu durung duwe putu diparingi putu sing kathah. Jadi cucu yang banyak oleh Allah. Amin ya rabbal. Semoga semuanya oleh Allah ditakdir mati syahid dan husnul khatimah. Tuhan taat kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng maca surah Al-Baqarah ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wini aqdhama suratin. Surah sing paling agung sing dawuh sinten Rasulullah. Dek hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, sahih Ibnu Hibban, sahih Al-Mustadrak bil Hakim. Mosok panjenengan sing gak percaya. Nek gak percaya nang hadise sapa sing gak percaya? Nggih. Mosok sing percaya nek kelompok sebelah sing ora tau ngaji langsung percaya. Sangane para ikan kami sing gak percaya. Lah yo apa niki? Nggih. Nggih napa boten? Nggih. Ya wis. Nggih. Moga manfaat barokah. Nggih. Insyaallah nek ilmu ni barokah masuk nang ati. Lek gak barokah hilang. Gak masuk nang ati. Gak iso ngamalno. Sik mikir, ati ngamalno sik pikir-pikir. Pikir-pikir. Mikir sampeyan. Kali ngamal lah ini, akan mikir. Kalau saya mikir wes ya. Maka ditutup lawan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.